Halo teman-teman Jawa Radar Madiun, ketemu lagi bersama dengan saya Tori Andromeda. Dan untuk hari ini spesial sekali, kita akan mencoba untuk mengulik dan juga membedah soal-soal yang kemarin sempat dihadapi oleh teman-teman kita yang mengikuti TKA Challenge atau Tes Kemampuan Akademik Challenge 2026 persembahan dari Jawa Pos Radar Madiun dan juga Genza Education. Nah, pastinya kemarin soalnya juga ada yang susah, ada yang mudah, ada yang sudah dipelajari atau mungkin ada yang belum dipelajari. Kita akan coba bedah bersama-sama di sini, di mana nanti kita akan membedahnya bersama dengan Kak Yaya, Kak Tara dan juga Kak Ayu dari Genza Education. Pastinya tujuannya untuk bisa mempertajam lagi kemampuan teman-teman untuk bisa menghadapi TKA yang sesungguhnya yang insya Allah akan digelar di bulan April 2026. Jadi langsung aja kita akan bedah soal-soal kemarin yang ada di TKA Challenge 2026 bersama Genza Education. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Yahya dari Genza Education. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan pembahasan tryout atau TKA Challenge 2026 kerjasama Genza Education dengan Radar Madiun. Nah, hari ini kami sangat bersenang hati untuk bisa memberikan materi-materi pembahasan yang kemarin mungkin dirasa masih susah ya. Nanti akan kita bahas dengan narasumber-narasumber yang terpilih dari Genza Education untuk memberikan pencerahan kepada adik-adik peserta TKA Challenge 2026 kemarin. Mungkin kemarin waktu melakukan TKA Challenge adik-adik menemukan soal yang kelihatannya kok susah banget. Nah, hari ini nanti kita bahas tuntas semuanya biar adik-adik tidak penasaran, biar adik-adik juga bisa mempersiapkan nanti TKA yang sesungguhnya di bulan April nanti biar nanti nilainya bagus. Karena apa? TKA ini penting sekali adik-adik semuanya, karena kalau TKA Anda nilainya bagus, maka kalian akan bisa mendapatkan kesempatan diterima di sekolah favorit yang kalian inginkan. Nah, kami dari Genza Education sebelumnya kami persiapkan dari tim-tim yang terbaik kami untuk membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan kemarin yang katanya susah-susah, yang katanya menantang banget. Nah, nanti kita kerjakan dengan cara yang mudah sekali, dengan cara yang menyenangkan. Karena di Genza Education kita punya fasilitas yang namanya G-Solution. G-Solution itu adalah cara menyampaikan soal yang dirasa susah, dirasa sulit bagi siswa menjadi mudah dikerjakan. Baik, saya tidak lama-lama, kami perkenalkan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama kami panggil Kak Ayu. Monggo, Kak Ayu. Apa kabar Kak Ayu? Sehat, terima kasih. Sudah siap Kak Ayu hari ini untuk membahas? Alhamdulillah, semangat, luar biasa. Oke, baik Kak Ayu, hari ini Kak Ayu berarti akan membahas bidang studi apa? Saya nanti akan membahas bidang studi Bahasa Indonesia baik untuk SD maupun SMP. Oke, baik, luar biasa. Kak Ayu ini adalah G-Tutor favorit Genza Education ya, yang akan membantu adik-adik semuanya peserta TKA Challenge kemarin untuk membedah soal TKA Challenge yang sudah dikerjakan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan hari ini nanti bisa mencerahkan adik-adik ya Kak Ayu ya. Oke, terima kasih. Baik, saya tidak panjang lebar lagi untuk narasumber kedua kita yang tentunya ini mungkin masih dianggap momok bagi peserta TKA Challenge kemarin, yaitu bidang studi matematika. Saya panggilkan Kak Tara. Selamat sore Kak Tara. Monggo Kak Tara, siap. Oke, bagaimana Kak Tara hari ini sudah siap untuk melakukan pembahasan? Siap. Oke, siap. Oke. Nah, Kak Tara nanti akan membahas matematika, betul ya? Betul sekali. Nah, ini sebagian anak-anak masih menganggap susah nih Kak Tara. Matematika menjadi momok kemarin itu nilainya banyak yang jeblok. Betul. Nah, nanti tolong diberi pencerahan ya Kak Tara, biar anak-anak untuk persiapan TKA di 2026 ini, khususnya di bulan April nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus semuanya. Siap ya? Siap. Baik, Oke. terima kasih Kak Tara. Baik, adik-adik silahkan menyimak ya pembahasan yang akan disampaikan oleh Kak Ayu dan Kak Tara dengan seksama. Mudah-mudahan adik-adik bisa tercerahkan. Baik, itu dari kami
dari Kenza Education yang akan memberikan pembahasan kepada adik-adik semuanya. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, selamat sore adik-adik peserta TKA Challenge. Baiklah, hari ini pada kesempatan sore hari ini mari kita bahas terkait soal TO yang TKA Challenge yang kemarin. Oke, kita langsung saja kita mulai dari TO untuk Bahasa Indonesia jenjang SD. Baiklah, di sini ada teks bacaan ya untuk teks soal nomor 1 sampai 3. Nah, tips dari kami ketika menghadapi soal seperti ini, silakan kalau kita ketemu soal bacaan, pasti langkahnya kita harus kenali dulu tipe soalnya seperti apa. Baru kita ke teks bacaannya. Oke, baiklah kita mulai dari soal pertama. Soal pertama yaitu di mana teks di atas mengandung kosakata khusus. Jadi kita diminta mencari kosakata khusus yang ada di dalam teks. Di mana kalau kita bicara kosakata khusus, ya di mana kosakata itu dibagi menjadi 2. Ada kosakata secara umum, yaitu kosakata yang sering digunakan sehari-hari. Dan ada kosakata khusus yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Dari soal pertama kita lihat pernyataan pertama yaitu tentang kata gizi termasuk kosakata khusus. Kata tersebut digunakan untuk menyebut zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan. Nah, ini dia merupakan kosakata khusus. Kenapa? Karena kata gizi itu dia merupakan salah satu kata yang berasal dari bidang kesehatan ya. Di sini ada kata gizi. Gizi itu berarti kan hanya istilah-istilah tertentu saja yang menggunakan kata gizi. Selanjutnya, yang kedua itu ada kata aktivitas. Nah, jadi dari kata aktivitas di mana aktivitas itu merupakan kegiatan yang dilakukan orang sehari-hari. Dan ini kata aktivitas itu secara umum sering digunakan oleh kebanyakan masyarakat kita. Jadi kata aktivitas ini seharusnya bukan termasuk kosakata khusus, melainkan dia harusnya kosakata umum. Jadi pernyataan ini dia tidak tepat. Oke, selanjutnya yang ketiga ada kata tubuh. Nah, tubuh. Kalau dilihat dari kata tubuh, tubuh itu merupakan bagian daripada jasad manusia atau menyebutkan keseluruhan jasad manusia ataupun binatang. Jadi tubuh itu dia juga termasuk kosakata khusus. Oke, jadi jawabannya ini tepat. Lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, berdasarkan teks ya di atas yang perlu diperbanyak untuk konsumsi dalam konsep tumpang gizi adalah, nah kenapa air putih? Nah di sini di paragraf kedua dijelaskan bahwa di paragraf kedua di kalimat terakhir dijelaskan bahwa selain makanan sehat bergizi dan seimbang, pastikan tubuh selalu terhidrasi dengan mengkonsumsi minimal air 8 gelas air putih per hari. Jadi kebutuhan yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh kita itu adalah air putih. Oke, next kita lanjut soal yang ketiga. Ini setiap paragraf dalam teks di atas memuat ide pendukung. Manakah ide pendukung paragraf kedua? Nah, bicara ide paragraf di mana dalam sebuah paragraf itu ada 2 jenis ide ya. Jadi yang pertama ada ide pokok ya. Ada ide pokok. Ide pokok, yang kedua ada yang namanya ide pendukung. Nah, ide pokok apa sih? Nah, ide pokok itu adalah dasar atau gagasan utama yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Kemudian, kalau ide pendukung, nah ide pendukung itu adalah detail penjelasan dari apa yang disampaikan di dalam ide pokok. Nah, dilihat dari paragraf kedua, ide pokok yang terkandung di dalamnya adalah, kita lihat ke paragraf kedua, di mana paragraf kedua itu menjelaskan bahwa gizi seimbang merupakan susunan atau pengaturan pola makanan harian yang mengandung sejumlah nutrisi sesuai dengan kebutuhan tubuh.
gizi seimbang dapat diperoleh dengan mengkonsumsi beberapa beragam jenis makanan dan memperhatikan kebutuhan gizi harian. Anak-anak dapat menerapkan konsep tumpeng gizi seimbang yang menggantikan prinsip 4 sehat 5 sempurna. Nah, kita tentukan dulu. Jadi ketika kita menghadapi soal paragraf seperti ini, kita tentukan dulu ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, dari sini bagaimana sih cara mencari ide pokok? Kata kunci mencari ide pokok itu ada di 3 kalimat ya. Yang pertama itu ada di kalimat pertama, kemudian ada di kalimat kedua dan di kalimat terakhir. Nah, kita lihat di kalimat pertama. Di kalimat pertama di sini dijelaskan bahwa tentang gizi seimbang merupakan susunan atau pengaturan pola makan harian yang mengandung sejumlah nutrisi sesuai kebutuhan. Berarti ini membahas tentang gizi seimbang. Kemudian kita lanjut ke paragraf kedua. Nah, di sini kuncinya. Jika di paragraf kedua itu ada pengulangan pembahasan apa yang disampaikan di di kalimat pertama, maka ide pokok itu ada di kalimat pertama, berarti yang lain itu merupakan ide pendukung. Jadi gizi seimbang dapat diperoleh dengan mengkonsumsi beberapa jenis makanan. Nah, berarti ini kalau kita bicara gizi seimbang di kalimat kedua, otomatis di kalimat pertama itu merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Kita next, berarti dari soal ini dapat disimpulkan bahwa yang merupakan ide pendukung itu adalah yang gizi seimbang ya, dan anak-anak yang dapat menerapkan konsep tumpeng gizi seimbang yang menggantikan prinsip 4 sehat 5 sempurna. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini yaitu tentang pemahaman terkait unsur intrinsik cerita. Ada cerita tentang angsa bertelur emas. Ini untuk teks bacaan untuk soal nomor 4 dan sampai 7. Ini untuk teksnya. Nah, di sini kita mulai dari soal nomor 4 yaitu bicara tentang tokoh. Tokoh utama cerita di atas. Bicara tentang tokoh di mana dalam sebuah cerita itu ada 2 unsur. Kalau kita bicara cerita, itu ada 2 unsur yaitu ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini kita akan membahas yang terkait unsur intrinsik ya, di mana tokoh itu merupakan salah satu jenis dari unsur intrinsik. Nah, tokoh dalam cerita itu bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tokoh protagonis atau tokoh utama, kemudian yang kedua ada tokoh antagonis, itu ada tokoh penentang, kemudian ada tokoh tritagonis, itu tokoh penengah, dan yang terakhir ada tokoh figuran. Nah, dari cerita di atas kira-kira tokoh utama dari teks tersebut apa sih? Nah, tokoh utama dari teks tersebut adalah jawabannya yang B, yaitu petani. Lanjut, kita ke watak tokoh. Watak tokoh utama dalam cerita di atas adalah, penentuan watak. Penentuan watak, jadi watak itu bisa ditentukan melalui 2 cara, yaitu secara analitik dan dramatik. Nah, analitik itu bagaimana? Analitik itu yaitu secara langsung dan dramatik itu secara tidak langsung. Berarti kalau langsung itu dia terdapat di dalam teks, sementara kalau tidak langsung berarti itu berdasarkan pengamatan ya. Bisa dilihat dari bagaimana sikap tokoh tersebut, bagaimana perbuatan tokoh, dan bagaimana interaksi tokoh tersebut dengan tokoh lainnya. Nah, watak tokoh utama dalam cerita di atas adalah, di sini di pilihannya ada berani, sombong, serakah, dan pembangkang. Nah, jawabannya itu yang C. Ini bisa kita lihat dari teks di sini, di mana
seorang petani ya mengeluarkan banyak telur, memiliki angsa yang bisa mengeluarkan banyak telur emas, sehingga petani tersebut dia menjadi sombong, dia pengen cepat kaya, dia seakan tidak pengen angsanya itu mati. Nah ini kenapa tokoh ini disebut tokoh yang serakah. Kita lanjutkan ke peribahasa. Peribahasa, di mana peribahasa itu adalah salah satu bentuk ungkapan atau istilah tentang peristiwa tertentu atau berbentuk sebuah nasihat ya. Dari cerita di atas dapat kita simpulkan peribahasa yang sesuai, yaitu tentang kekecewaan atau penyesalan dari seorang petani yang serakah tadi. Dapat disimpulkan bahwa peribahasa yang sesuai itu adalah tentang nasi sudah menjadi bubur. Nah, untuk yang nomor 7 saya rasa ini sudah jelas pernyataan yang sesuai, berarti ini pernyataan yang ada di dalam teks tersebut ya. Kita lanjutkan. Ini ada jenis ke teks informasi tersurat. Jadi kalau kita bicara informasi itu bisa diperoleh dari dua jenis, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Kalau tersurat berarti itu informasi itu terdapat di dalam teks atau terdapat tulisan nyata. Sementara kalau informasi secara tersirat itu adalah informasi secara konteks. Jadi kita memperolehnya ketika kita sudah mampu memahami bacaan tersebut ya. Nah, ini kita mulai untuk soal nomor 8 sampai 9. Nah, ini ada teks bacaan tentang liburan ke pantai. Nah, pada hari Minggu pagi Rina dan keluarganya pergi berlibur ke pantai. Mereka berangkat pagi-pagi sekaligus supaya bisa sampai lebih awal. Setibanya di pantai, Rina langsung bermain pasir dan membuat istana pasir yang besar. Ayah dan ibu Rina membawa bekal makanan dan minuman untuk semua. Setelah bermain pasir, Rina dan adiknya berenang ke tepi pantai. Mereka sangat senang karena cuaca cerah dan ombak tidak terlalu besar. Sebelum pulang, mereka makan bersama sambil menikmati pemandangan laut yang indah. Nah, nomor 8, Rina dan keluarganya pergi ke pantai pada hari. Nah, sesuai teks di atas dapat kita simpulkan bahwa Rina perginya pada hari Minggu pagi. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 9, kegiatan pertama yang dilakukan Rina pada saat tiba di pantai. Nah, tadi kegiatan pertama dia apa? Di sini dia langsung bermain pasir dan membuat istana pasir yang besar. Nah, berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 10. Di sini ada bacaan untuk soal nomor 10, yaitu tentang bendi pertama kali ditemukan oleh sarjana Hindia Belanda, yaitu Carles Theodore de Leman di Kota Padang. Bendi ditemukan pada tahun 1892. Di beberapa wilayah Indonesia, bendi dikenal dengan sebutan delman. Sesuai nama penemunya di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan sebutan dokar, andong, dan kahar atau keretek. Di Nusa Tenggara, bendi dikenal dengan sebutan cidomo. Nah, jenis paragraf tersebut adalah, paragraf ini dia berisi tentang sebuah informasi tentang bendi. Ya, informasi tentang bendi. Nah, berarti kalau kita kaji satu persatu, kita lihat di sini ada paragraf eksposisi. Pertama, eksposisi itu adalah dia adalah menginformasikan. Kemudian persuasi itu membujuk. Deskripsi itu menggambarkan. Dan yang terakhir itu ada argumentasi
menjelaskan atau memaparkan. Nah, karena di sini dia berisi tentang sebuah informasi terkait bendi ya, bagaimana sejarah bendi itu ditemukan, kapan, dan nama-nama tentang bendi itu apa, maka teks tersebut atau paragraf tersebut bisa disebut dengan paragraf eksposisi. Kenapa eksposisi? Karena dia di sini berisi informasi yang memberikan pengetahuan baru terhadap pembaca. Ciri-cirinya di dalamnya dia memuat yang namanya data dan fakta. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu tentang menyimpulkan subkompetensinya, yaitu menyimpulkan perubahan sederhana pada objek atau karakter dan atau latar dalam teks fiksi maupun non fiksi. Di sini ada sebuah teks informasi yaitu tentang sampah yang menjadi masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan, di mana setiap orang menghasilkan sampah yang tidak sedikit, baik sampah organik maupun anorganik. Produksi sampah yang besar berakibat fatal jika diikuti oleh perilaku membuang sampah sembarangan. Salah satu bencana yang ditimbulkan yaitu banjir. Nah, hal yang terjadi jika perilaku membuang sampah sembarangan dibiarkan begitu saja, maka apa yang akan terjadi? Banjir, sampah menumpuk mengakibatkan banjir ya. Banjir ini kenapa? Karena ada tumpukan sampah yang banyak. Nah, berarti ketika banyak sampah yang menumpuk, maka di sungai itu akan terjadi yang namanya pendangkalan. Nah, sehingga air tidak mampu ditampung oleh sungai, jadi dia akhirnya bisa meluber ke daratan menjadi banjir. Next, soal nomor 12, ini tentang ungkapan. Nah, makna arti ungkapan berat hati dalam bacaan di atas. Kita lihat ungkapan berat hati. Nah, di sini ia merasa sangat berat hati meninggalkan mereka. Di sini ada kata berat hati. Kita bahas dulu tentang ungkapan. Nah, ungkapan itu apa sih? Ungkapan itu adalah dua kata atau lebih yang menghasilkan makna baru dan bukan makna yang sebenarnya. Dia bersifat kiasan. Jadi ungkapan itu maknanya makna kiasan, makna yang tidak sebenarnya. Nah, kata berat hati. Berat berarti menimbulkan beban yang ada di dalam hati. Berarti kata berat hati itu artinya adalah sedih dan tidak rela. Lanjut, kita ke soal nomor 13. Di sini ada teks informasi. Nah, kegiatan hari Jumat yang dilakukan oleh siswa SD Bina Cendekia, yaitu tentang kegiatan Jumat bersih. Oke, nomor 13. Menurut cerita di atas, tujuan yang diadakannya kegiatan Jumat bersih di SD Bina Cendekia. Menurut cerita di atas, kalau kita bicara menurut cerita di atas, berarti kita mencari informasi secara tekstual atau informasi yang tersurat. Dari informasi yang tersurat ini tujuan diadakannya Jumat bersih itu untuk apa? Ini ada di kalimat terakhir, paragraf terakhir, yaitu agar siswa terbiasa hidup bersih ya. Kegiatan Jumat bersih ini rutin dilakukan di setiap minggu agar siswa terbiasa hidup bersih dan menjaga lingkungan. Jadi tujuan yang tertulis di dalam teks itu adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 14. Setelah membaca dan mencermati bacaan di atas, berilah tanda centang pada pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Nah, di sini jawabannya adalah semua siswa membawa alat kebersihan dari sekolah. Kemudian Dito adalah siswa kelas 6. Padahal di dalam teks ini ya,
di dalam teks ini anak-anak membawa alat kebersihannya itu dari rumah ya. Dan yang siswa kelas 6 itu adalah si Anissa, bukan Dito. Dito di sini tidak dijelaskan dia siswa kelas berapa gitu. Oke, lanjut. Ini tentang bunga anyelir ya. Untuk soal nomor 14 sampai 15 yaitu tentang bunga anyelir atau carnation adalah lambang kelahiran bulan Januari. Di beberapa negara Jepang seperti Jepang dan Amerika Serikat, bunga anyelir selalu dipajang pada saat perayaan Hari Ibu. Bunga anyelir melambangkan daya tarik, kekaguman dan kasih sayang. Biasanya orang yang lahir dengan simbol bunga anyelir ini adalah orang yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Nah, soal nomor 15, teks bunga anyelir tersusun atas fakta dan opini. Nah, pilihlah pernyataan yang merupakan fakta dan menentukan benar atau salah setiap pernyataan. Jadi, kalau kita bicara teks, ini contoh teks eksposisi ya, di dalamnya pasti memuat yang namanya fakta dan opini. Nah, fakta itu apa? Nah, fakta itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi dan sudah terjadi. Jadi peristiwanya ini dia dapat dibuktikan. Kenapa dapat dibuktikan? Karena di dalam fakta itu dia memuat yang namanya data. Nah, datanya di sini ada di mana anyelir itu bisa dikenal di Amerika dan Jepang, kemudian lambang kelahiran bulan Januari seperti ini. Ini contoh data yang nyata. Sementara kalau opini itu adalah sesuatu yang belum pasti atau masih diragukan. Kenapa? Karena di dalam opini itu dia tidak memuat data yang kuat. Jadi opini itu adalah sesuatu yang belum pasti seperti itu. Nah, ini kita ke pernyataan ya. Bunga anyelir adalah atau carnation adalah lambang kelahiran bulan Januari. Oke, berdasarkan teks tadi benar ya. Selanjutnya yang kedua, selalu dipajang pada saat perayaan Hari Ibu di Jepang dan Amerika. Ini tadi, nah ini oke, sesuai. Oke. Kemudian yang terakhir, biasanya orang yang lahir dengan simbol bunga anyelir adalah orang yang bertanggung jawab. Ini tidak sesuai atau salah. Yang bertanggung jawab. Ini untuk soal nomor 16 ya. Jadi nomor 16 itu jawabannya ada di opsi 1 dan 3. Kemudian yang nomor 17 sinonimnya itu ada kata muncul. Kemudian yang 18 itu ada di pernyataan 1 dan 2. 19 itu 1 dan 3. 20 itu 1 dan 2. Dan 21 itu 1, 2. 22 itu 1 dan 2. Nah, nomor 23 ini pernyataan pertama benar, kedua salah, dan ketiga benar. Soal 24, pernyataan yang sesuai itu ada di nomor 1 dan 3, 25 itu benar, salah, benar. 26 itu di A, 27 benar, salah, benar, 28 itu A, 29 itu sesuai, tidak sesuai, dan yang terakhir 30 itu ada di opsi 1 dan 3. Oke, baiklah, terima kasih ya adik-adik. Demikian untuk pembahasan kita untuk yang jenjang SD. Selanjutnya kita lanjutkan untuk jenjang SD, masih di jenjang SD, yaitu untuk pelajaran matematika bersama Kak Tara.
Oke, selamat sore adik-adik semuanya, peserta TKA Challenge Kenza Education bersama Radar Madiun. Ketemu ya, kita di pembahasan matematika. Nah, ini karena matematika yang dianggap sulit ya, karena waktu SMP kan yang SMA itu rata-ratanya sangat rendah. Baik, nah ini kalau harus membahas semua, tentu saja tidak cukup ya. Jadi ini berdasarkan request saja, dan ini pastikan adik-adik untuk menguasainya karena pasti ini akan keluar ya. Bab itu akan keluar. Baik, oke, kita mulai dari nomor 1. Kita lihat kalau nomor 1 saya yakin cukup simpel ya. Jawabannya A, Amar Budi Siti ya. Kemudian untuk nomor 2 ya itu 100 lembar. Kemudian nomor 3 123, nomor 4 100.000, nomor 5. Baik, ini ada yang request nomor 5 tentang skala ya. Berikut denah Pak Teguh ya, tanah Pak Teguh yang digambar ya, yang digambar dengan skala 1:600. Baik, skalanya di sini sudah jelas 1:600 ya. 1:600. Tanah tersebut akan dijual dengan harganya 4 juta per meter persegi. Pernyataan berikut sesuai ilustrasi di atas ya. Sesuai ilustrasi di atas berilah tanda centang ya, berilah tanda centangnya. Oke. Sekarang kita lihat pernyataan pertama. Lebar sebenarnya tanah Pak Teguh adalah 24 meter. Kita lihat, ingat di sini lebarnya 4. Ya. 4 kemudian skalanya 600. Kita kalikan aja. Berarti 4 kali 6 240. Ingat di sini sentimeter. Ya. Otomatis kalau kita ubah ke meter, ingat naik 2 ya. Naik 2 dari sentimeter ke meter, tinggal coret aja 1, 2, maka tinggal 24. Oke? Itu pernyataan yang pertama. Kita lihat untuk pernyataan yang kedua. Luas tanah Pak Teguh ya. Apakah 800 meter persegi? Ingat tadi saya ingatkan kembali bahwa skalanya 1:600 ya, skalanya saya tulis 1:600. Kemudian lebarnya ya, lebarnya 4. Kemudian panjangnya tadi adalah 6 ya, panjangnya 6. Maka kalau ini kita hitung ya, ini kalau dikalikan satu-satu boleh, tetapi cukup memakan lama, memakan waktu yang sangat lama ya. Ini kita kalikan aja 24 ya, 24, 4 kali 6 24. Kemudian ingat ini dikuadratkan, berarti 6 kuadrat itu adalah 36 ya, 36 ya, nolnya ada 4 otomatis. Nah 24 kali 36 nggak usah dicari ya, kalau dicari sangat lama ya. 24 36 apakah 800? Tidak ya, maka jawabannya tidak sesuai. Gimana? Simpel kan? Nah sekarang uang yang diterima, nah ini terpaksa kita harus mencarinya ya, mencarinya. Baik, kita cari 24 kali 36 kali 4 juta ya. Untuk angkanya nanti mengikuti aja ya, 4 juta. Oke, sekarang kita selesaikan. Bagaimana cara menghitungnya ini? Ya, kalau kita ngitungnya ini pakai manual sangat lama sekali. Ya, sangat lama sekali. Maka kita harus perlu trik untuk mengalihkan cepat. Bagaimana Pak? Kita kalikan dulu. 4 kali 36. Baik. 4 kali 36 kalau tidak bisa menghafal 36 kali 2 kali 2. 36 kali 2 72. Ya, 72 kali 2. Oke, 144. Ya, 144 kali 24. Ya, akhirannya 6. Oke, berarti benar. Ya. Kalau kita hitung lanjut boleh ya, 144 kali 24. Nah, ini kan 200 lebih ya. Oke, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Ya, kita lihat. Oke, ada yang bertanya tentang KPK FPB, Pak. Oke, ya, kalau kita lihat KPK FPB pada soal ini ya, soal yang ke berapa ini? 6 ya. Bu Zahra membeli 24 apel ya, 36 buah mangga dan 60 buah jeruk. Ketiga buah tersebut akan dibuat parsel untuk bingkisan
hari ulang tahun anaknya. Pernyataan berikut ilustrasinya. Nah, ini kalian sudah pasti memahami ini adalah soal FPB, faktor persekutuan terbesar, ya. Bagaimana cara menyelesaikan? Apa perlu kita faktorkan? Nggak perlu. Ya, kita lihat, perhatikan triknya. Ini dibagikan bisa nggak? Tidak bisa ya, tidak bisa. Ini dibagi juga tidak bisa, ini dibagi tidak bisa. Maka kalau tidak bisa semua, ini tinggal mengurangi aja. Ya, baik, langsung 36 dikurangi 24. 36 dikurangi 24 sama dengan 12. Berarti 12 ini adalah pengalinya atau faktornya 60, ya kan tinggal ngalikan 5. Berarti 12 ini adalah FPB-nya. Ya, it's so simple ya. Berarti ini FPB-nya. Oke. Nah, kemudian kalau FPB-nya 12, kita lihat apelnya. Kita lihat apelnya karena di sini yang ditanyakan apelnya, apel ya. Baik, apelnya ada 24, tadi FPB-nya 12. Ya, kita bagikan 24 bagi 12 otomatis 2 ya, maka 3 salah. Mangganya ada 5, kita cek. 36 buah mangga. 36 dibagi 12, 3, bukan. Terus yang ini kok dapat 5, Pak? Buah jeruknya 60 dibagi 12, dapat 5, berarti benar. Oke, itu tentang FPB KPK. Tidak perlu membuat pohon faktor yang bikin rumit. Gimana? Lanjut? Oke. Next, kita lihat soal berikutnya. Nah, ini KPK, silahkan nanti dengan itu jawabannya ya, bisa, saya yakin. Saya berdasarkan request yang sulit-sulit aja. Nomor 9, nah ini kebanyakan dari kita, kebanyakan dari adik-adik, ya, kebanyakan dari adik-adik, ini mencari luas perseginya dulu, dikurangi luas segitiganya ini, it's so way ya, terlalu lama. Terus bagaimana Pak? Ini sama, ini kan segitiga, kalau dijumlahkan ini berarti ini akan sama. Ingat luas segitiga apa? Oke, setengah alas kali tinggi. Alasnya berapa? Dari sini sampai sini ya 20, berarti setengah kali 20, tingginya ya 10. Soret 10, 10 kali 10 100. Ya, bisa kita selesaikan dengan simple. Ya, bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kita lihat nomor berikutnya. Nah, ini soal yang hampir semuanya salah. Ya, hampir semuanya salah tentang luas bangun. Ya, perhatikan bangun berikut. Jika B titik pusat simetri putar KLMN, ini di pusatnya. Ya, di pusatnya. Tentukan luas daerah yang diarsir. Ya. Bagaimana menyelesaikan ini? Pak, ini bentuknya tidak rata, tidak beraturan ya, bentuknya segi 4 tetapi segi 4-nya miring-miring. Kita putar dikit aja, kita putar dikit. Ya. Jadi akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita putar dikit kan enak. Maka ini hanya dapat seperempatnya saja. Berarti ini luas arsiran ini adalah seperempat dari luas persegi. Nah, otomatis kalian sudah paham seperempat persegi ini 8, pasti ini 8 juga. 8 kali 8. Ya, tinggal eksekusi aja. Bagi 4 dapat 2, 2 kali 8, 16. Ya, simple. Ya, silahkan kalau ada kesulitan ya. Oke. Baik, lanjut lagi. Keliling bangun. Nah, keliling bangun kebetulan di sini bentuknya sangat simpel. Ya, bentuknya sangat simpel, gabungan dari segitiga sama persegi. Tetapi yang perlu kalian ingat ya, walaupun simpel, ada konsep yang harus kalian ingat bahwa kalau keliling itu adalah jumlah terluar. Jumlah terluar. Jadi yang dijumlahkan itu hanya yang luar saja, yang dalam tidak perlu. Terus bagaimana Pak? Ya kita cari luarnya. Ini 8 pasti sama. Ini juga 8. Yang ditambahkan ini saja. Nah, jangan ini karena di dalam. Berarti tidak perlu kita jumlahkan. Ya, oke. Kita hitung bareng-bareng. 8 tambah 8. Yes, 16. 16 tambah 8, 24. 24 tambah 6. 30 tambah 10, 40 ya.
It's so simple ya, silahkan. Oke, next kita lanjut. Ini saya yakin bisa ya, volume persegi ya, tidak perlu saya panjang lebarkan ya. Baik, oh ada yang minta tentang masalah konversi satuan panjang. Baik, konversi satuan panjang perlu kita hafal, tetapi kalau kalian tidak hafal harus menghafal. Bagaimana caranya? Itu yang paling penting. Nah, gini, cara menghafalnya adalah Kiai Haji Danang ya. Kiai Haji Danang ya. Kiai Haji Danang minum dengan cangkir manis ya. 2,5 kita letakkan di sini. Nah, kita tidak perlu naik turun deh. Hati-hati kalau naik turun nanti kepleset ya. Kita cukup perhatikan ininya aja. Ya, kita lihat meter di sini meter, satuannya 2 berarti 25. Ya, 25. Kemudian 75 cm ya. 57. Nah, kan diminta dalam sentimeter ya. Sisanya bagaimana, Pak? Sisanya bagaimana, Kak? Ya tinggal tambahin 0 aja, udah tinggal mengurangi aja. 250 dikurangi 75, 175. Oke, bisa diselesaikan tanpa harus naik turun tangga ya. Naik turun tangga hati-hati kepleset ya. Lanjut. Ini kecepatan saya yakin bisa ya. Request lagi tentang penjumlahan data, mengenai data ya. Baik, hati-hati untuk data ya, hati-hati untuk data. Nanti kalian harus memikirkan terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya. Itu yang sangat penting, karena kalau itu terbalik bubar ya, jadi akan hilang semuanya. Nah, yang diketahui adalah jumlah tanamannya, berarti ini jumlahnya semua. Nah, nanti kemungkinan dalam soal itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama bentuk persentase, yang kedua adalah bentuk derajat. Kalau bentuk persentase, jumlah pasti 100. Kalau bentuk derajat, pasti 360 derajat. Nah, sampai sini dulu. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Sekarang, jumlah tanamnya 50, berarti ini 100%. Ya. Berdasarkan di atas jumlah anggreknya. Anggrek, ingat anggrek di sini cuma 30. Ingat tadi yang diperhatikan, yang ditanya apa, yang diketahui apa. Yang ditanya anggrek di sini 30 dibagi seluruhnya, karena yang diketahui adalah seluruhnya ini. Berarti ya di seluruhnya 100 dikali seluruhnya datanya adalah 50. Oke, tinggal mengeksekusi aja. Soret 2, soret 15. Oke, jawabannya yang A. Bisa kita selesaikan dengan simpel. Baik, lanjut. Nomor 19 sekalian. Selisih melati dan tulip. Ya, melati dan tulip. Ingat yang diingat adalah yang ditanyakan apa, yang diketahui apa. Yang ditanyakan adalah selisih melati dan tulip. Kita lihat, melatinya 34, tulipnya 20, 34 sama 20 selisihnya adalah 14. Ya, 14. Pak, saya tidak mau pakai jumlah seluruhnya, boleh. Ya, asalkan sama. Tadi yang diingat, yang diketahui apa, yang ditanya apa. Ya. Nah, sekarang Pak, saya pengen yang kecil aja, pakai anggrek, boleh. Anggreknya tadi berapa? 30. Ya. Kemudian tadi dapat berapa? Sudah dapat 15, kan lebih kecil, Pak. Oke. Ya, kita soret aja udah. Soret ya, soret dapat 2, soret dapat 7, selesai. Ya, sesimpel itu adik-adik semuanya ya. Matematika tidak menakutkan kok, asik ya. Baik. Dilanjut atau sudah? Sudah pusing? Oke, belum ya. Baik. Soal berikutnya. Diagram tersebut menunjukkan pekerjaan orang tua siswa Genza. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa data itu kemungkinan ada 2. Ya, kalau tidak derajat pasti dalam persentase. Nah, tadi sudah derajat, ini yang persentase. Tadi yang persentase, sekarang yang derajat. Ya, oke. Kita lihat. Diagram tersebut
menunjukkan pekerjaan orang tua siswa SD Genza. Ya, kenapa Genza? Ya, Genza. Apabila seluruh siswa SD Genza 360, hati-hati tadi yang saya sampaikan. Yang ditanya apa, yang diketahui apa. Nah, ini yang diketahui adalah seluruhnya. Ingat seluruh kalau derajat, pakai derajat, pasti 360. Ya, karena yang seluruhnya. Kemudian kita lihat yang ditanyakan. Orang tua yang bekerja sebagai pekerja petani. Petani 132, berarti 132 derajat dibagi, ingat 360 derajat dikali datanya berapa? Oh, ternyata 360 derajat. Berarti sangat simpel sekali, tidak memerlukan pemikiran yang cukup ini ya. Langsung soret dapatnya 132. Berarti datanya semua sama ya. Tinggal baca datanya. Karena ini 360, di sini 360. Simpel ya. Orang tua yang bekerja sebagai pegawai swasta, kita lihat pegawai swasta hanya 36, berarti kalau 40 salah ya. Kemudian wira swasta di sini 108. 108, oke, nice. Kemudian pegawai negeri 64, oh 84, jangan sampai salah lihat ya. Cukup mudah jadi malah salah semuanya ya. Oke. Berarti selesai, ini salah. Ya. Lanjut? Oke. Nomor 21. 21 saya yakin simpel, tidak perlu saya bahas. Oke, soal tentang nomor 22. Nah, ini 22 ini cukup sulit ya. Rata-rata berat badan dari 4 orang pemain basket adalah 65. Jadi ada 4 orang pebasket rata-ratanya 65. Kemudian pemain baru masuk itu 66 ya. Oh, sorry. Yang 66 itu rata-rata akhirnya. Jadi akhirnya itu 66. Nah, ini berapa kita yang tidak tahu. Kita cek satu persatu. Total berat badan 4 pemain basket adalah 270. Ingat konsepnya adalah bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagi anggota. Berarti kalau jumlah data dikalikan 65 kali 4, 65 kali 4 260, berarti ini salah ya. Kemudian berat badan 5 pemain basket. 5 pemain basket apakah 330? Nah, tadi rata-ratanya ada 66, ada 66 kali 5 ya 330. Oke. Kemudian berat badan pemain baru. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang biasanya sulit. Oke, kita lihat. Saya ulangi, ini karena sangat penting ya. Ini ada 4 orang anak dengan rata-rata 65. Ketambahan orang baru yang tidak tahu berat badannya, rata-ratanya menjadi 66. Caranya cukup simpel. Ini dikurangi dulu. Ya, dikurangi dulu. 65 dikurangi 66, berarti min 1. Ingat tadi ada 4 orang. Kalau min 1 ada 4 orang berarti min 4. Maka agar 0 ditambahkan 4 ya. Jadi 66 ditambah 4 70. Oke, sip. Nah, pemain baru otomatis bukan 68. Selesai. Ya, saya kira cukup ya. Untuk berikutnya mudah ya karena kita harus bekerja dengan waktu ya. Ingat kalau bisa diselesaikan cepat, kenapa harus lama-lama ya? Karena besok kalian harus berkejar-kejaran dengan waktu. Baik, nomor 24 ini ya. Jawabannya ya. 25. Oke, ya 26. Ya, silahkan kalau ada yang itu bisa request ya. 27. Oke, oh request 27. Baik, satu lagi soal. Volume bangun di bawah ini. Ya. Kebanyakan dari kita soal volume bangun ini pasti pada repot untuk membagi nanti volume 1 berapa, volume 2 berapa, terlalu lama ya. Ingat ini bisa kita anggap sebagai prisma. Ya. Loh Pak, prisma apa? Prisma itu bebas. Prisma itu bebas asal tutup dan alasnya sama. Ya. Berarti ini yang sebagai alas ini kita anggap ini. Oke, luas prisma apa? Loh Pak, bentuknya enggak jelas. Luas prisma tidak perlu bingung. Luas prisma, ya volume prisma itu cukup luas alas kali tinggi. Yang menjadi masalah adalah luas alasnya. Kita lihat. Luas alasnya di sini 6. Ini 6. Berarti bisa kita bagi gini ya.
Oke, 6 kali 20, 120. Kemudian di sini 8 kali 8, 64. Maka totalnya luasnya adalah 184. Ya, ini ditambahkan. Kemudian tingginya berapa, Pak? Tingginya yang ke sana. Tingginya yang ke sana, arah sana berarti 8. Kalikan 8. 2, ya masih ini 1472. Selesai. Ya. Silahkan yang masih kesulitan bisa menghubungi Gensa terdekat, ya. Oke. Ini jawabannya, ini so simple sekali ya, tinggal menyocokkan aja 100, 150, saya yakin bisa, ya. Oke, begitu pembahasan TKA Challenge untuk Matematika SD. Selamat belajar ya, semoga sukses, terima kasih. Saya akhiri ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore adik-adik untuk jenjang SMP. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk pembahasan soal TO TKA Challenge ya untuk mapel bahasa Indonesia di jenjang SMP. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu di situ ada wacana informatif ya. Bicara wacana informatif. Wacana informatif itu bisa berbentuk dalam teks eksplanasi, teks prosedur, teks eksposisi, teks persuasi, teks argumentasi, dan teks narasi, teks berita. Nah, di sini ada sajian tentang teks eksplanasi tentang kembang api. Nah, di soal yang pertama kita mencari ide pokok paragraf pertama, di mana ide pokok itu adalah gagasan dasar atau gagasan utama yang dibahas dalam paragraf tersebut, di mana dalam sebuah paragraf itu ada dua jenis ide, yaitu ada ide pokok dan ide pendukung. Nah, ide pokok, kita mencari ide pokok bagaimana sih triknya? Nah, trik mencari ide pokok di sini saya akan bagi tips ya buat kalian. Jadi ketika kita mau mencari ide pokok, ketika terdapat paragraf yang panjang, nah, kuncinya kita hanya perlu membaca di kalimat pertama, kedua, dan terakhir. Kita baca kalimat pertama. Setelah selesai kalimat pertama, kita lanjut ke kalimat kedua. Nah, di kalimat kedua inilah kata kunci. Jika dalam kalimat kedua ini ada pengulangan atau pembahasan ulang terkait apa yang dibahas di kalimat pertama, maka dapat dipastikan bahwa ide pokok itu ada di kalimat pertama. Tetapi kalau tidak ada, kalau sudah beda bahasan, berarti kita lanjut ke kalimat terakhir. Nah, jika di dalam kalimat terakhir itu terdapat penekanan, ya penekanan makna atau terdapat sebuah kesimpulan, nah berarti di situ ide pokoknya ada di kalimat terakhir. Kita lihat ke paragraf pertama, yaitu kembang api merupakan benda piroteknik yang dirancang untuk menghasilkan cahaya, warna, suara, dan ketika dibakar di udara. Di dalam kembang api, nah di sini ada pengulangan kata kembang api. Nah berarti kalau seperti ini, di kalimat pertama itu jelas bahwa kalimat pertama ini merupakan ide pokok paragraf pertama. Berarti jawabannya apa? Yang B, yaitu kembang api menghasilkan cahaya dan warna dan suara melalui reaksi kimia. Kita lanjutkan soal nomor 2. Nah, sesuai teks di atas ya, berarti di dalam teks itu terdapat hubungan sebab akibat. Berdasarkan bacaan, penyebab munculnya warna yang berbeda itu sesuai apa yang ada di dalam teks, bahwa penyebab munculnya warna yang berbeda itu karena adanya bahan bakar dan zat pewarna logam. Nah, di sini ada zat pewarna logam. Berarti yang menyebabkan warna berbeda itu adalah jenis logam dan suhu pembakaran. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan masih teks eksplanasi soal nomor 3. Berdasarkan bacaan, tindakan yang dapat berkaitan penggunaan kembang api, ya, jadi sesuai informasi yang di atas, di sini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan kembang api itu harus sesuai aturan keselamatan dan
mematuhi peraturan pemerintah. Oke, kita lanjut. Teks cerpen. Nah, dimana kalau kita bicara teks ya, teks itu ada dua, yaitu ada teks fiksi dan teks non-fiksi, di mana cerpen itu merupakan salah satu jenis teks fiksi. Kita lihat ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu mencari tema dari cerpen tersebut. Nah, kalau kita mencari tema, berarti kita harus membaca dulu dan memahami teks cerpen tersebut ya. Di mana tema itu merupakan salah satu jenis unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita atau cerpen ya. Di mana kalau kita bicara unsur intrinsik itu ada apa saja? Ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, ada amanat ya. Itu untuk unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, tema di sini dijelaskan bahwa cerpen di atas ini menceritakan tentang Zahira ya, seorang sosok Zahira yang dia judulnya Tak Cantik Tanpa Polesan ya, Zahira. Jadi seorang siswa SMP yang pingin foto grup sekolah meskipun dia digunjing, dibully sama teman-temannya, tidak pernah dandan, tetapi dia tetap percaya diri dengan penampilan dia yang apa adanya. Nah, tema ini berarti sesuai judul tadi dapat disimpulkan bahwa tema dari cerpen itu adalah tentang kepercayaan diri dan penerimaan diri tanpa bergantung pada make up. Selanjutnya kita ke soal nomor 5, pernyataan berikut yang sesuai. Berarti yang sesuai itu adalah yang ada di dalam teks ya. Dari dalam teks itu dapat kita temukan bahwa yang sesuai itu yang pertama, yaitu Zahira sempat mengalami konflik sebelum memutuskan tanpa make up tadi. Jadi ketika dia dapat bulian dari teman-temannya, dia sempat goyah. Kemudian yang kedua, Risma menyadari bahwa kepercayaan diri tidak selalu berasal dari pilihan-pilihan luar. Yang terakhir yaitu menekankan pentingnya kenyamanan diri. Oke, lanjut nomor 6. Berdasarkan teks tadi ya, kita mencari informasi yang ada di teks. Untuk jawaban nomor 6 itu yang pertama, pernyataan pertama itu salah, yang kedua benar, dan yang ketiga itu benar. Lanjut nomor 7, watak tokoh dalam cerpen yang tepat adalah watak. Bicara watak, watak itu adalah karakter yang ada di dalam yang dimiliki oleh seorang tokoh. Watak itu dapat dilihat, dapat ditentukan. Penentuan watak ya, penentuan watak itu bisa dilakukan melalui dua jenis, yaitu secara langsung watak secara langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu berarti dia ada di dalam teks, dia tertulis di dalam teks. Secara tidak langsung berarti karena interaksi dia dengan tokoh lain. Nah, dari teks tersebut dapat kita lihat bahwa watak tokoh yang benar adalah yang pertama itu Zahira percaya diri dan reflektif. Kemudian Ayudhya peduli tetapi masih terpengaruh standar penampilan. Lanjut nomor 8 yaitu tentang menafsirkan tabel. Dan di sini kita akan mencari informasi berdasarkan tabel yang ada. Berdasarkan tabel tersebut tentukan pernyataan yang benar. Kita lihat di sini ada tabel kunjungan siswa ke perpustakaan selama 1 minggu. Di mana pada hari Senin ada 45 siswa, Selasa 50, Rabu 40, Kamis 55, Jumat 30. Nah, kita lihat jumlah pengunjung terbanyak pada hari Kamis. Ini benar ya, sesuai. Ya, ini benar.
Kemudian pada hari Selasa lebih sedikit daripada Senin, padahal Selasa lebih banyak, berarti ini salah. Kemudian selisih jumlah pengunjung antara Kamis dan Jumat itu ada 25, berarti 55 ke 30. Iya, ini benar. Kemudian total pengunjung selama 5 hari kurang dari 200 salah. Padahal di sini kalau kita lihat total pengunjungnya lebih dari 200 siswa. Next, kita ke soal nomor 9, tentukan pernyataan berikut berdasarkan tabel pada soal nomor 8. Nah, di hari Jumat memiliki pengunjung paling sedikit, ini benar. Yang B itu salah, yang C benar. Next, ke teks eksposisi. Ya, kita ke teks eksposisi, di mana teks eksposisi di sini ada contoh teks eksposisi. Jadi teks eksposisi adalah salah satu jenis teks yang di dalamnya memberikan informasi pengetahuan baru kepada pembaca. Di dalam teks eksposisi itu memuat yang namanya fakta. Fakta ini dapat dibuktikan dengan adanya sebuah data, ya. Nah, gagasan utama teks eksposisi tersebut. Nah, kalau kita gagasan utama teks, berarti ini gagasan secara keseluruhan. Cara mengerjakan soal seperti ini berarti kita harus membaca keseluruhan isi teks tersebut dan mengambil makna atau maksud atau tujuan dari teks tersebut. Selain itu, tujuan teks itu juga bisa kita lihat dari judul. Karena apa? Karena judul merupakan inti sari dari bacaan. Yaitu berarti tentang kemampuan mendengar, ya, berarti jawabannya yang B. Next, nomor 11, kalimat berikut yang merupakan opini. Jadi opini itu adalah sesuatu yang belum pasti, ya, berarti ini perlu dilatih, berarti ini kebenarannya menurut seseorang saja secara subjektif, bukan objektif. Berarti yang C ini merupakan jawaban nomor 11. Nomor 12, yang fakta itu berarti berdasarkan kenyataan dan memiliki bukti. Di sini ada opsi 1 dan 3. Kemudian kutipan cerpen berikut, ya. Perhatikan kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 13 sampai 15. Nah, persamaan tema yang terdapat pada cerpen tersebut, kedua cerpen tersebut adalah, nah, kita lihat di mana kedua cerpen tersebut menceritakan tentang kasih sayang seorang tua kepada anaknya, ya. Jadi ini jelas jawabannya yang B. Next, 14, latar waktu yang tersirat. Latar waktu tersirat di sini maksudnya adalah latar waktu yang tidak tertulis di dalam teks tersebut secara tidak langsung atau secara kontekstual, ya. Latar waktu yang tersirat itu adalah tentang suasana liburan akhir tahun ketika aktivitas harian lebih santai. Next, nomor 15, amanat. Amanat yang diperoleh dari kedua teks tersebut adalah amanat. Kalau bicara amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, di mana amanat merupakan salah satu jenis daripada unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, dari teks dari cerpen kutipan kedua cerpen di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa amanatnya itu yaitu tentang kasih sayang orang tua yang tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata dan perhatian sederhana yang dapat memberikan rasa aman serta sikap peduli dalam keluarga. Selanjutnya nomor 16, kita ke jenis majas, ya. Di sini ada ungkapan jam dinding berdetak pelan menemani sunyi malam. Nah, ini jawabannya adalah personifikasi. Kenapa? Karena personifikasi itu adalah jenis majas yang melekatkan sifat manusia kepada benda mati. Di sini ada jam dinding, di mana jam dinding itu merupakan benda mati, tetapi dia dapat berdetak. Yang biasa berdetak itu adalah jantung dari manusia. Jadi majas yang sesuai pernyataan ini adalah majas personifikasi. Next, untuk soal nomor 17 sampai 19 yaitu tentang teks prosedur, ya, di mana dalam teks prosedur, ciri utama daripada teks prosedur di dalamnya adalah terdapat kalimat perintah atau kalimat imperatif. Ciri-ciri daripada kalimat perintah itu adalah adanya imbuhan akhiran lah dan kan. Kemudian dia diikuti tanda
seru di akhir kalimat, kemudian intonasi tinggi pada akhir kalimat. Selain itu, jawabannya berupa respon atau tindakan untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini yang merupakan di soal nomor 17 yang merupakan kalimat perintah tentu ada di opsi C. Di sini ada kata tentukan. Nah, ini next. Soal 18 yaitu tentang yang sesuai dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, tadi tentukan penggunaan tentukan dan aktifkan. Nah, ini ya ada kata imperatif di sini. Kemudian ini tidak selalu disebut. Nah, bukan. Kemudian letakkan. Nah, ini juga pelesapan subjek pada langkah membuat instruksi. Ada instruksi. Nah, di sini juga termasuk unsur kebahasaan daripada teks prosedur. Masih tentang teks prosedur lagi, teks prosedur menggunakan kata kerja perintah. Oke, betul. Semua langkah dalam menyebutkan subjek secara lengkap tidak. Ya, jadi tidak menyebutkan subjek secara lengkap, hanya langkah-langkah saja. Kemudian memberikan langkah-langkah, ya ini wajib. Yang namanya teks prosedur di dalamnya pasti memuat langkah-langkah ataupun cara melakukan sesuatu. Lanjut soal 20 sampai 22. Ini ada teks pesan singkat ya. Sini ada contoh pesan singkat dari wali murid kelas 7B yaitu terkait kegiatan literasi sekolah yang dilakukan pukul 7.30 sampai 9 di perpustakaan ya. Nah, tujuan utama penulisan teks, tujuan utama itu pasti berkaitan dengan isi yang ada di dalam teks tersebut apa? Isi teks tersebut adalah tentang mengikuti kegiatan literasi sekolah. Berarti tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi kegiatan literasi sekolah kepada orang tua. Kemudian nomor 21, kebahasaan pesan resmi. Berikut yang menunjukkan pesan tersebut termasuk pesan singkat resmi. Kalau biasanya resmi berarti kita cenderung menggunakan bahasa atau kata-kata formal ya. Jadi tidak ada istilah emotion atau kalimat tidak baku atau pendapat pribadi. Nah, jadi di dalam pesan singkat resmi itu bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, kemudian dia menggunakan sapaan secara formal, contohnya kepala sekolah, ibu guru, bapak ibu wali murid, seperti itu. Jadi jawaban untuk nomor 21 itu yang C. Next nomor 22, perhatikan penutupan pesan berikut. Kita ucapkan perbaikan penulisan kalimat penutup yang tepat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, katanya di sini dirasa kurang tepat. Yang tepat karena itu kita harus menggunakan sapaan secara formal tadi, berarti kita harus menggunakan kata yang formal. Di sini ada kata bapak atau ibu serta kami ya. Atas perhatian dan kerjasama bapak atau ibu kami ucapkan terima kasih. Oke, next soal 23 sampai 25. Ini ada teks berita. Kalau kita bicara berita, berarti berita di dalamnya pasti faktual dan aktual. Berita adalah suatu yang memuat fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi, dan aktual itu adalah yang terbaru. Kalau kita bicara berita, di dalamnya harus memuat unsur berita. Ada istilah 5W plus 1H ya. Jadi di dalam berita harus mengandung unsur tersebut. Nah, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi berita di atas, nah berarti berdasarkan informasi teks ini dapat kita cari pernyataan yang sesuai, yaitu yang pertama yaitu terkait Real Madrid yang menang besar dengan skor 5-1 atas Real Betis. Ini sesuai pernyataan di paragraf pertama. Yang kedua ini salah ya. Supporter menyanjung, padahal mereka tidak menyanjung, di sini justru mereka menekan ya. Dan yang terakhir, yang ketiga ini benar, terakhir ini juga benar berdasarkan teks di atas. Lanjut 24, berdasarkan tes hubungan sebab akibat
yang tepat antara peristiwa berikut adalah sebab akibat. Berarti ini ada hubungan kausalitas. Nah, di sini ada ejekan supporter terhadap Vinicius, Alonso memberikan pembelaan. Jadi ini kenapa Alonso memberikan pembelaan? Berarti ini penyebabnya karena ejekan tersebut. Dan yang kedua yang benar itu ada di opsi ketiga. Performanya belum stabil. Alonso menilai Vinicius tetap penting. Nah, karena performanya belum stabil ini penyebabnya, tapi bagi akibatnya Vinicius dia tetap menjadi bagian yang penting bagi klub tersebut. Kemudian yang ketiga, sumbangan hat-trick dari Garcia menjadikan kemenangan telak Real Madrid. Jadi ini sebabnya, kemudian ini akibatnya. Oke, next soal 25. Berdasarkan teks tadi dapat kita lihat untuk pernyataan yang benar itu ada di opsi pertama dan ketiga. Ya, kita ke slogan. Nah, di sini ada slogan. Slogan itu adalah bentuk ajakan atau kata yang mengandung kalimat ajakan ya. Dia ditulis secara singkat dan informatif ya. Makna ajakan dalam slogan tersebut adalah, nah di sini ada slogan, ayo hemat energi, matikan lampu di saat tidak digunakan, berarti mengurangi penggunaan listrik yang tidak diperlukan. Oke, next nomor 27 masih di sini tentang poster, yaitu tentang poster menjaga kebersihan sekolah. Poster, bicara poster itu ada poster secara edukatif ya. Kalau ini ada poster berupa ajakan ya, poster ini juga termasuk jenis ajakan ya. Yang sesuai isi poster, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti poster ini berisi tentang ajakan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua juga menggunakan poster persuasif. Jadi bahasa dalam poster itu harus mengandung bahasa persuasif, mengajak. Nah, apakah yang termasuk bahasa persuasif di sini? Ada kata jaga, ya, ajakan. Buang sampah pada tempatnya, ini juga merupakan ajakan. Next, soal 28 sampai 30, yaitu tentang teks eksposisi terkait satwa yang dilindungi di Sumatera yang terancam punah. Nah, gagasan utama paragraf pertama, kita lihat ke paragraf pertama. Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tertinggi di Indonesia, namun sejumlah satwa endemik di pulau ini berada dalam kondisi kritis akibat hilangnya habitat perbanian. Misalnya kini diperkirakan kurang dari 600 ekor di alam liar. Selain itu, gajah Sumatera juga menghadapi ancaman yang sama karena penyempitan hutan dan konflik dengan manusia. Nah, ini yang menjadi gagasan utama tentang apa sih? Nah, ini tadi gagasan utamanya itu membahas tentang satwa endemik di Sumatera yang terancam akibat hilangnya habitat perburuan. Ini sesuai kalimat kedua. Selanjutnya nomor 29, tentukan pernyataan yang sesuai. Dari pernyataan di atas, dari teks di atas dapat kita simpulkan yang sesuai bahwa populasi harimau Sumatera kini berkurang dari 600. Yang kedua yaitu tentang edukasi masyarakat menjadi bagian upaya pelestarian hewan satwa. Ini sesuai dengan paragraf kedua. Next, soal terakhir, tentukan tujuan penulis teks eksposisi berdasarkan paragraf yang diberikan. Dari teks tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuannya yang pertama itu adalah ajakan untuk menjaga kelestarian satwa Sumatera dan menjelaskan bagaimana kondisi terkini satwa liar yang terancam punah itu tadi ya. Oke, baiklah mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan TKA Challenge kita untuk jenjang SMP. Next, kita ketemu di lain waktu. Terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore adik-adik. Semua peserta TKA Challenge Radar Madiun bersama Gensa Education. Kali ini kita ketemu dalam pembahasan matematika ya.
Saya akan membahas semua, tetapi karena ada yang request, jadi saya dahulukan yang request dulu ya, sesuai request. Kalau nomor 1 saya yakin bisa ya, bisa. It's so simple ya. Oke, kita lihat requestnya. Nomor berapa? Oke, kita lihat. Nomor 4. Baik, nomor 4. Adik memotong tali menjadi 3 bagian. Ya, satu mempunyai panjang, 50,5 kuadrat dikurangi 49,5 kuadrat. Bagian 2, 16 kuadrat dikurangi 56. Bagian 3, 25,6. Yang merupakan faktor persekutuan. Baik adik-adik semuanya, kalau kalian mencari faktor persekutuan seperti ini, jangan dihitung dulu. Jangan dihitung dulu, menghabiskan waktu. Ingat, kalian akan terburu bagi waktu. Terus bagaimana Pak? Kita jabarkan aja. Kita lihat dulu. Yang pertama, 50,5 kuadrat dikurangi 49,5 kuadrat. Ya, jangan dihitung seperti biasa 50,5 dikali 50,5 ya, terlalu lama. Terus bagaimana Kak? Oke, saya kasih tips ya. Kalau nanti kalian ketemu soal apapun model soalnya, yang penting adalah kuadrat dikurangi kuadrat ya. Ingat, di kuadrat dikurangi kuadrat cukup simpel, yaitu plus minus. Ya, plus kali minus. Oke, plus 50,5 ditambah 49,5. Saya yakin kalian sepakat setengah sama setengahnya menjadi 1, diikutkan 49 berarti 50, 50 tambah 50 berarti 100. Dikalikan 49,5 dikalikan 50,5 dikurangi 49,5, 1. Ya. Oke, yang kedua adalah 16 kuadrat dikurangi 56. Ini jangan sekali lagi jangan dihitung semuanya. Kalau dihitung semua menghabiskan waktu, yakin ya. Kalian waktunya sangat sangat singkat. Baik, terus bagaimana Pak? Kita keluarkan aja. Ingat 16 kuadrat itu 16 kali 16 dikurangi 56. Ya. Maka ini bisa kita keluarkan 8. Maka ini tinggal 2 kali 16 dikurangi 7. Ya. Dah, berarti ini sama dengan, saya ganti warna dulu. Ini 8 ya, 8 2 kali 16 itu 32 kali 7. Dah, biarkan dulu aja. Nah, terus yang ini bagaimana Pak? 25 kali 26, ngitung terlalu lama. Ya, maka ingat kita jabarkan aja. 25 saya yakin sepakat 5 kali 5. Ya. 26 2 kali 13. Ya. Oke, kalau sudah gitu bagaimana Pak? Cari yang sama. Oke Pak, 100 dulu. 100 itu 2 kali 5 kali 5. Saya ganti warna dulu biar menarik. Ya. Oke, sekali lagi 100. 100 itu 2 kali 5 kali 5. Ya, kali 2. Ya, duanya ada 2 ya. Baik, terus bagaimana Pak? Kita lihat yang sama. Yang pertama 2 kuadrat. Ingat 2 kuadrat itu 2 kali 2. Kita cek yang di sini tadi. Yang di sini tadi 2-nya cuma ada 1, berarti ini bukan. Karena apa? 2 kuadrat itu 2 kali 2, berarti kalau 2-nya 1 bukan. Ingat, kalau mencari faktor itu cari yang sama. Ya, cari yang sama. Next, yang pernyataan B 2 kali 5. Oh, di sini 2 kali 5 bisa. Ya, ini sama ini 2 kali 5, Pak. Oke. Lah di sini ada enggak? Oh, ini juga bisa. 2 kali 5. Terus yang di sini, ya. Ingat di sini tadi 32 dikurangi 32 dikurangi 7 itu sama dengan 25, ya. Ini 8 itu 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5. Ternyata bisa juga, ya. Berarti B oke. Ya, B oke. B oke. Terus 2 kali 5 kuadrat, Pak. 2 kali 5 kuadrat, ingat 5 kuadrat 5 kali 5. Cari yang sama. Yang pertama 2 5 5 berarti 5 kuadrat, cocok. Ya, di sini 2 5 5 cocok. Ya, 100 2 5 5 cocok. Berarti C.
2 kali 5 kuadrat kali 13. Tidak ada, ini tidak punya 13, ini tidak punya 13. Maka dosa kalau kita memilih itu. Ya, oke, bisa terselesaikan dengan mudah berapapun angkanya. Asal jangan dihitung semuanya dulu. Kalau dihitung ya habis ya. Waktunya mekrok ya nanti. Oke, lanjut. Nomor 5, saya yakin bisa. Masalah liter-liter ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini soalnya cukup panjang, membaca saja habis ya waktunya. Konveksi 12 penjahit, 20 hari 8 jam. Pemilik usaha menambah 16 jadi 16, tetapi jam kerjanya baik hati 6 saja ya. Apakah lama pengerjaannya menjadi 20? Ya, tidak perlu dilanjutkan ya. Tinggal lihat soalnya aja. Apakah 20? Bagaimana Pak caranya? Cukup mengalihkan semua. Kalikan aja semua. 12, tadi sebelumnya ada 12 penjahit, 20 hari dengan 8 pekerja. 8 jam per hari. Kemudian yang baru setelah diubah, ya penjahitnya menjadi 16, tetapi jamnya dikurangi menjadi 6, kemudian berapa lamanya? Nah, tinggal gitu aja. Ya. Terus bagaimana Pak? Jangan dihitung. Ya, sekali lagi jangan dihitung semua. Kita soreti aja. Bagi 8 dapat 2. Nah, 2 kali 6, 12, ini 12. Berarti X-nya adalah 20. Maka jawaban A benar. Ya, oke, bisa dipahami ya. Baik, kita lihat yang berikutnya, yang B. Hubungan antara jumlah penjahit dan lama pengerjaan adalah berbalik nilai. Sedangkan hubungan antara jam kerja per hari dan lama pekerjaan juga berbalik nilai. Nah, ini biasanya pada bingung apa yang dilakukan ketika berbalik nilai senilai ya. Gini, yang diingat-ingat cukup pada katanya aja, berbalik. Artinya apa? Kalau yang satu besar, yang satu kecil, yang satu banyak, yang satu sedikit. Cukup simpel seperti itu aja. Kita lihat jumlah penjahit dan lama pekerjaannya. Ingat, kalau jumlahnya semakin banyak, maka lamanya juga akan semakin singkat. Ya. Logis ya. Wong yang bekerja banyak kan yang jadi cepat selesai. Oke? Berarti ini berbalik nilai cocok. Kemudian, sedangkan hubungan jam kerja dengan lama pekerjaan ya, per hari juga berbalik nilai ya. Ini juga cocok, jamnya banyak, lamanya juga menjadi sedikit ya. Lama pengerjaannya, prosesnya ya, prosesnya ingat bukan lama waktu di sini yang dimaksud ya. Jadi logikanya gini, kalau saya mengerjakan 1 hari 6 jam ya, maka kalau saya disediakan 12 hari maka cukup 2 hari. Tetapi kalau seharinya cuma 3, maka kalau 12 jam harus 4 hari. Logis ya. Oke, yang C. Jika jam kerja 8 jam per hari dengan 16 penjahit, maka lamanya ini tadi sudah kita hitung ya, karena berlawanan dengan yang A. Oke, bisa dipahami. Lanjut. Kita lihat berikutnya. Nah, ini B sama D ya yang benar. Oke. Satu soal lagi ya. Satu soal lagi yang sesuai request, yang kelihatannya susah aja. Kalau pengen tahu jawabannya ini ya, nomor 9. Tadi ini ya, nomor 8. Oke, B, A sama D. Kemudian nomor 9, 18 ya. Kemudian nomor 10, B ya. ST Solo ya gambarnya. Nomor 11, A sama C yang benar ya. Nomor 12 ini ya. Rasio geometri yang mungkin 2. Selisih panjang ketiga dan kelima 120 ya. Nomor 13 1560 ya. Oke, ini tentang rel. Baik, soal terakhir tentang rel. Perhatikan gambar persimpangan rel kereta api berikut ini. Persimpangan ini dibuat supaya tidak terjadi kecelakaan ya, otomatis ya, persimpangan dibikin biar tidak jadi kecelakaan ya. Kalau jadi kecelakaan bubar ya. Atau tabrakan antara kereta api satu dengan kereta api lainnya. Persimpangan kereta api tersebut dapat digambarkan dengan sketsa garis berikut. Oh, ini oke, ada sketsanya. Wow ya. Ini besar B tambah G. Ya, B di sini, B
B di sini, ya. Ini G di sini, ya. Apakah 180? Nah, biasanya kita akan bingung mana yang sehadap, mana yang senilai, mana yang berseberangan. Itu menghabiskan waktu adik-adik semuanya. Kalian tidak perlu mana yang sehadap, yang senilai, ya. Terus bagaimana triksnya? Triksnya cukup perhatikan, ya. Yang pertama, triksnya adalah potong tengahnya. Karena ini yang ditanyakan B dan G, ya. Kita konsentrasi pada B dan G dulu. Yang ini kita abaikan dulu. Ya, ini kita abaikan dulu garisnya ini. Ya. Terus apa yang kita lakukan? Pura-pura dipotong di sini, tengahnya. Ya, dipotong. Kemudian titiknya ditumpukkan, plek, ya. Jadi di sini, tumpuk di sini. Ya. Maka apa yang terjadi? B akan menempati pada G. Nah, kalau dia menempati berarti besarnya sama. Ya, sekali lagi, kalau dia menempati besarnya sama berarti sudut B itu sama dengan sudut G. Ya, apakah ini 180? Belum tentu karena di sini D-nya 80. Maka kalau D 80, sudut B-nya juga 80. Ya, bertolak belakang. Maka ini 80, ini 80. Kalau di total 160 berarti A salah. Ya. Sudut E 80. Nah, ini harus membuka lembaran ini yang kita hapus ini. Oke. E-nya di sini, Pak. Oke, berarti yang lainnya kita abaikan dulu. Ya, kita abaikan dulu. Kemudian apa, ingat, langkah kedua dipotong. Dipotong kemudian ditempelkan, maka D akan menempati E. Ingat, yang menempati itu besarnya sama, ya. Berarti besarnya sama. Oke, deal, ya. Kemudian besar F, Pak, besar F. Oke, besar F di sini, ya. Oke, tadi sudah kita dapatkan E-nya 80, ya. Ingat, berarti yang lainnya diabaikan aja dulu, Ini dipotong, ditempelkan, maka 80 akan menempati di sini. Maka ingat, ini sudut bersuplemen atau berpelurus. Besar sudut bersuplemen atau berpelurus itu 180 derajat. Maka kalau di sini 80, maka F-nya adalah 100, ya. Finish, ya. Saya yakin sudut berseberangan kalian sudah paham. Ingat, langkahnya adalah dipotong di tengah, titik perpotongannya ditempelkan. Akan menyelesaikan masalah, ya. Baik, seperti itu. Kita lihat aja karena waktunya sudah mepet, ya. Nomor 15 jawabannya panjang diagonal pada jalur R yang terpanjang. Ini jawabannya A dan B. Ya, bisa dibuktikan nanti, ya. Skalanya 2:3 yang benar. Kemudian nomor 17. Nah, 17 ini jaring-jaring luas minimum, ya. Kalau saya boleh bahas secara singkat, ya, karena kita ingat volume tadi adalah luas alas kali tinggi. Volume yang tidak ada titiknya itu berarti ini dikalikan 160 kali 20, ya. Ternyata cukup simpel, ya, menghitung volume itu. Ya, 100. Oke, lanjut. Nomor 18, ini tentang transformasi, ya, digeser-geser, ya. Ini 6,-3 dicerminkan terhadap sumbu X. Ingat, 6,3 cerminnya di sini. Atau kalau di sini berarti menjadi di sini, maka akan menjadi positif semua, berarti ini benar. Ya. Kemudian M itu refleksi sumbu Y, berarti ke sini, ya, berarti ke sini. Berarti ini salah, ya. Oke, kamera N itu diperoleh merefleksikan titik K, pusatnya 0. Nah, di sini dicerminkan ke sana. Oke, ya, selesai, ya. Cukup simpel. Oke, untuk nomor 19, ya, ini berkaitan dengan kecepatan. Ingat, kecepatan itu hubungannya dengan panjang lintasan. Ini setengah lingkaran ditambah sini, ya. Maka akan terjawab. Jawabannya 7 hari, ya. Kemudian nomor 20, ya. Tinggi prisma baru. Nah, ini ingat, ya, volume kita baca perusahaan kering wadah, ya, catering MBG, ya, baru viral, berbentuk prisma segitiga, ya.
volumenya sama. Nah, ini volumenya sama, ini berarti V1 sama dengan V2 ya. Ngalikan aja semua, 12 kali 16 kali 25 sama dengan 20 kali 12. Ketemu jawabannya A ya. Simple, it's so simple ya. Gampang ya. Silahkan. Oke, untuk nomor 21 kerucut, oke. Ya, 1 banding akar pangkat 3 ya. Kemudian ini, ini cuma baca grafik ya, sama seperti bahasa Indonesia. Saya yakin kalian bisa ya. 23 5 kaleng. Nah, ini pakai substitusi eliminasi. Baik, 24 rata-rata jumlah anggota dibagi jumlah nilai dibagi anggota, ini ditotalkan semua, meleset. Ini ditotal semua dibagi 1 2 3 4 5. Ketemu ya. Peluang air mineral ini oke ya. Oke, begitu saja ya. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses selalu nanti di bulan Aprilnya ya. Ini hanya latihan, perbanyak latihan. Semoga sukses selalu. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman ya, pembahasan soal yang sudah dikasih sama Kak Yahya, Kak Tara, dan juga Kak Ayu dari Genza Education untuk soal-soal yang keluar di TKA Challenge 2026 untuk tingkat SD dan SMP sederajat. Gimana? Pastinya udah jelas dong ya. Apalagi teman-teman yang nantinya akan menghadapi TKA yang sesungguhnya di bulan April 2026, semoga bisa semakin terasah lagi dan juga bisa semakin dipertajam lagi intelijensinya dengan soal-soal yang pastinya nanti akan mungkin dihadapi di bulan April 2026. Dan pastikan terus untuk tetap mengikuti agenda-agenda kita ya, Jawab Pos Darmadion, yang nantinya mungkin akan kita gelar lagi TKA Challenge berikutnya bersama dengan Genza Education. Dan pastinya bersama saya Tori Andromeda, kita akan kembali lagi di program-program lain di TKA Challenge selanjutnya. Bye-bye!